Ini masih jam. Hai teman-teman, Niar di sini. Perjalanan kali ini kita mulai dengan berjalan kaki menuju Jalan Malioboro, lebih tepatnya teras Malioboro 1, tempat aku dan temanku janjian untuk bertemu. Kebetulan dia itu berangkat dari arah Kaliurang, sementara aku dari Bantul. Jadi Malioboro menjadi titik temu yang paling pas untuk kita bertemu hari itu. Ini adalah pertama kalinya aku menginjakkan kaki di Malioboro dan hari itu tuh hari Minggu. Jadi suasananya itu benar-benar ramai dan bukan cuma wisatawan lokal gitu loh, tapi juga turis dari mancanegara yang lalu lalang memenuhi jalan. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Kenalin, ini Tati, sahabatku sejak SMP yang sekarang kuliah di UII Jogja. Ya meski sebulan yang lalu dia baru saja lulus ya. Dan mumpung kita lagi sama-sama di Jogja, kita sepakat buat jalan-jalan keliling Jogja. Yaudah ya sama jalan. Pasti. Sebenarnya aku pengen banget foto di papan nama Jalan Malioboro yang ikonik itu loh. Spotnya kan banyak gitu ya. Jadi kita jalan terus sampai ujung. Tapi karena hari itu super ramai banget, karena hari Minggu, niat fotonya itu akhirnya harus ditunda guys. Apalagi aku bawa ransel yang berat banget hari itu. Sebagai remaja jompo, saya sudah encok duluan. Jadi foto-fotonya ditunda dulu. Di Taiwan itu. Kau nggak ada mau ke OSIP? Tapi bisa ya PDP kayaknya. Pokoknya harus beasiswa kalau buat S2 terus di luar. Pakai duit sendiri habis kita. Kayaknya buat ini satu kali makan di sana 300.000. Iya agak lambat. Oke. Agak lambat KKN, makanya bisa satu. Gila guys, aku nggak pakai helm. Ini anak gak bawa helm, cuman bawa helm buat diri dia. Nggak tahu lah ini videonya akan berbentuk seperti apa. Tapi aku akan usahain video. This is the real Jogja. Keesokan harinya, kita udah di kosnya Tati, tentu saja sudah dari semalam. Tapi karena punya banyak waktu dan nggak terburu-buru, hari ini kita memilih untuk nggak pergi kemana-mana, hanya masak, makan, dan ngobrol seharian. Lalu mampir ke ATM dan terjadilah tragedi kartu ATM ketinggalan karena terlalu fokus ambil video. Kita juga belanja bahan makanan sambil menikmati mendungnya udara Kaliurang. Semoga aja besok cerah.
biar Merapi bisa kelihatan. Ini 10. Ini ada 2 nggak? Ada? Tapi isinya nanti dikit. Iya. Antar temenku, jadi aku ada beberapa orang nih nganterin satu orang. Pokoknya yang salah ngapain kesini? Nah, udah tahu kalau perpus UI itu ada candi? Jujur, kita tuh udah lama banget sejak terakhir kita ketemu, dan itu pun cuma beberapa jam doang di Makassar. Dan siapa sangka gitu, kita berdua bisa jalan-jalan bareng di Jogja. Satu-satunya universitas Islam yang punya candi itu UI. Emang ada universitas lain? Nggak ada, makanya satu-satunya yang ada. Mana? Ya ayo. Tapi karena udah malam. Ini gedung perpustakaan. main library-nya. Yes. Candinya udah kelihatan di sini. Mana? Itulah candinya. Oh. Ini peninggalan apa, Bu? Hindu Nggak tahu sih ya. atau Hindu Buddha? atau Buddha. Tapi katanya, rumor-rumornya, kalau daerah sini tuh benar-benar digali, itu isinya candi. Bisa jadi. Kalau Karena mau kan digali, udah ada di kalau mau digali kayak ya. daerah Prambanan situ kan banyak candi didapat. Cuman kan mustahil kalau UI nyebut dibongkar. Iya. Akhirnya, jalan-jalan hari ini kita mulai dengan sarapan di salah satu destinasi paling populer di Jogja. Yap, Kopi Klotok. Anak-anak pada kuliah, kita mau pergi liburan. Apa itu kuliah? Karena tema perjalanan kita adalah wisata di daerah Kaliurang, tentu saja kita nggak bisa skip Kopi Klotok ya. Dan jam 9 pagi itu kita udah OTW, maklum karena hari ini agenda kita keliling seharian, jadi kita udah keluar dari pagi-pagi banget. Yang mana dulu? Mau yang LCH, mau yang ada cuma di tengah sawah. Kita lihat aja dulu. Tengah sawah cantik, panas. Kalau pagi-pagi kayak gini sih belum. Ya udah Sekitar situ jam aja. 10 baru yang panas. Jadi kita dapat sinar matahari. Sinar matahari sehat. Nggak pakai sepatu. Bagusnya di mana ya? Kesan pertama saat aku tiba di Kopi Klotok itu rasanya adem, luas, terus lapang banget, kelihatan sawah terhampar luas di depan mata, jadi seger gitu. Terus area makannya itu udah sampai ke pinggir sawah, dan sistemnya itu kalian pilih tempat dulu gitu, cari sudut yang ternyaman, yang adem, yang PW, baru deh ambil makanan. Nah, kebetulan kita datang weekday dan masih pagi, jadi suasananya itu masih tenang dan nggak terlalu ramai. Kamu di sini? Atau di sini aja? Hah? Di sini aja kali. Tapi kalau dari atas sini kita bisa lihat di sini. Iya. Coba ya. Nah, tapi goyang-goyang weh. Jambunya boleh diambil nggak ya? Terus kenapa nggak isi di laptop aja? Ribet tahu ternyata ininya. Dia kan nanti dia aku cerita.
Pejuang pencari kerja. Dan tiba waktunya ambil makanan. Kopi Klotok itu terkenal dengan menu rumahan dan cemilan tradisionalnya. Sebenarnya menunya sederhana ya guys, nggak yang wah dan spesial banget. Tapi menurutku daya tarik utamanya justru suasananya yang khas dan sulit ditiru didapati di tempat lain itu loh. Kapan lagi coba kita makan nasi lodeh sama dadar telur sambil memandangi hamparan sawah dan mendengar kicau burung. Nah, kalau ke Kopi Klotok jangan lupa pesan pisang gorengnya yang manis dan legit. Kalau kamu pecinta kopi, wajib cobain Kopi Klotoknya. Tapi karena aku bukan pecinta kopi, aku skip. Jadinya pesennya es teh aja. Taruh sini. Oke. Wow. Kalau aku makan bubur. Aku protein semua. Bismillah. Mana rasanya? Masakan rumahan sih. Sambal dadaknya pakai cabai keriting. Ini apa hitam? Juga mungkin tempatnya laris kan. Selesai sarapan, saatnya bayar dan lanjut perjalanan. Dari Kopi Klotok kita berencana pergi ke Karang Pramuka. Nggak jauh, sekitar 10 km atau 25 menit naik mobil, 20 menit naik motor. Kita mau pergi membayar. Kira-kira berapa punya aku? ST berapa biasanya? Berapa ya? 5.000, 3.000. Kayaknya segitu. Kita berdua rata-ratanya makan 30.000. Bayarnya bisa pakai kris guys. Ibu hamil gratis. Jadi niat. Barangkali ada yang hamil. Tapi kalau ke Jogja lagi hamil, kopi akan Supaya dapat gratis. Kanan yang ikan pakai cembalo tuh kan.
Bung bung gitu. Wow, wow. Tati, apakah kecepatan kau? Woi. Ini cantik. Emang sekarang jam berapa sih? Ayo. Nanti kita kena charge tuh kalau terlambat. Tar, aku mau videoin ini dulu. Sumpah. Agak ngeri juga sambil pegang anu. Ini dulu ini sih. Hai. Oke, setelah main skuter dan keliling desa, kita duduk-duduk sebentar menikmati hutan rimbun Karang Pramuka. Wow. Kaliurang ini memang cocok buat teman-teman yang ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota yang berisik itu. Jadi kita bisa nikmati alamnya yang hijau, destinasi wisatanya yang banyak dan menarik banget. Dan pas banget buat dinikmati bareng teman-teman, pasangan, ataupun keluarga. Jadi kita bisa membuat kenangan yang indah. Di video selanjutnya, aku bakal ajak kalian ke Punyon Kalikuning dan Ledok Sambi. Tunggu di part 2, jalan-jalan di Kaliurang. Bye! Tapi nggak seru kalau cuma di sini. Oh, di sini? Kamu lihat lah. Wow. Merapinya kelihatan di sini. Enggak, itu loh. Iya ya. Ada awan. Jadi, buat main airnya tuh tahap terakhir. Nanti kita kunjungin beberapa spot foto. Tapi nggak ke Merapi langsung. Apa? Nggak ke Merapi langsung. Tempat aku yang foto itu masih juga. Jadi ada beberapa spot kita bisa pilih. Kalau yang paling hard itu 3 spot. Kanan. Kalau kamu yang mau medium itu 4 spot. Nanti yang paling long 5 spot. Udah ikut sama yang main airnya.